أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Ma'asyiral muslimin, para jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesehatan kepada kita semuanya, di mana pada hari yang mulia ini dan di tempat yang penuh berkah ini kita masih bisa menjalankan di antara kewajiban kita, yaitu kewajiban untuk senantiasa menuntut ilmu. Dan insya Allah pada pembahasan kita kali ini kita akan membahas kitab Minhajul Muslim karya dari Asy-Syaikh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Dan kita telah sampai pada pembahasan yaitu adab yang berkenaan tentang masalah al-adabu ma'al muslim, yaitu adab terhadap sesama muslim. Ya, pasal yang ke-6 yaitu adab terhadap sesama muslim. Dan kita telah membahas adab yang pertama sampai adab yang ke-7. Dan insya Allah kita hari ini akan membaca sedikit dari kelanjutannya, yaitu adab yang ke-8. Adab yang ke-8 dari kitab Minhajul Muslim. Kita langsung memulai membaca kitabnya. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah, bahwasanya sang muallif atau sang penyusun kitab ini, beliau telah mengatakan pada poin yang ke-8, yaitu adab terhadap muslim, an yansurahu wa la yakhdhulahu fi ayyi mawtinin ihtaja fihi ila nasrihi wa ta'yidihi. Jadi poin yang ke-8 adalah di antara adab terhadap sesama muslim itu adalah menolongnya dan tidak membiarkannya dalam keadaan dia butuh pertolongan ataupun bantuan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi adab yang ke-8 ini, di antara adab-adab terhadap sesama muslim, seumpamanya kita mendapati ada teman kita sesama muslim dan dia membutuhkan pertolongan, kewajiban kita harus menolongnya. Ya, kewajiban kita harus menolongnya. Lebih-lebih ketika dia itu dizalimi, ya. Lebih-lebih ketika dia dizalimi.
Maka dikatakan oleh Syekh Abdullah bin Bas dalam fatwa beliau, di antara kewajiban seorang muslim adalah ketika dia melihat temannya dizalimi, maka harus ditolong orang yang menzalimi dan orang yang dizalimi. Ya. Jadi orang yang menzalimi ditolong, orang yang dizalimi juga ditolong. Dua-duanya itu harus ditolong. Ya. Tidak hanya yang dizalimi ditolong. Bagaimana contohnya? Maka disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolonglah saudaramu zaliman aw mazluman, saudara yang zalim atau saudara yang dizalimi. Jadi dua-duanya harus ditolong, orang yang menzalimi dan orang yang dizalimi. Wasu'ila alaihi salatu wassalam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya an kaifiyati nasrihi wa huwa zalim. Ya. Jadi ketika para sahabat mendengarkan sabda Nabi, maka mereka masih belum memahami bagaimana cara menolong orang yang zalim. Ya. Jadi kalau orang yang dizalimi jelas, ya, diselamatkan. Tapi bagaimana orang yang menzalimi, cara menolongnya? Maka disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, cara menolong orang yang zalim itu adalah ta'khudhu fauqa yadaihi. Ya. Maka kamu mengambil tangannya, yaitu tangan orang yang zalim, bimakna tahjuzuhu 'anil zulmi. Maknanya adalah kamu menolong atau kamu mencegah dari kezalimannya. Ya. Jadi makna menolong orang zalim itu adalah dipegang tangannya, kemudian dicegah dari kezaliman. Ya. Ini makna menolong orang yang zalim. Sehingga di sini ya ikhwah, ketika antum melihat ada suatu kemungkaran, ada suatu kemaksiatan, kewajibannya antum harus merubahnya. Jangan antum diam saja. Jangan. Kenapa? Dikarenakan kalau antum ketika melihat kemungkaran, melihat kemaksiatan, dan antum diam saja tidak merubah kemungkaran tersebut, maka boleh jadi azabnya tidak hanya mengenai orang yang berbuat kemungkaran, tidak hanya mengenai orang yang zalim, tapi azabnya juga akan mengenai orang yang diam saja ketika terjadi kemungkaran. Ya. Maka kewajibannya itu adalah mencegah dan menghilangkan kemungkaran, amar ma'ruf dan juga nahyu 'anil munkar. Maka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis yang sahih riwayat dari Abu Dawud, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, ya, wan nasu idza ra'au az-zalim wa lam ya'khudhu 'ala yadayhi. Dan manusia apabila dia melihat kezaliman, melihat kemungkaran, ya, falyughayyiruhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, falyughayyiruhu biyadihi, maka hendaknya dia merubah kemungkaran tersebut dengan apa? Tangannya.
Fa illam yastati', dan jikalau tidak mampu dengan tangannya, tidak mampu dengan kekuatannya, fa bilisani, maka hendaknya dirubah dengan apa? Lisannya. Fa illam yastati, dan jika tidak juga mampu, fa biqalbi, maka hendaknya diingkari dengan hati. Wa dzalika at'aful iman, dan termasuk iman yang paling rendah ataupun yang paling lemah, ya. Sehingga dari hadis ini ditafsiri oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali bahwasanya yang namanya merubah kemungkaran, ya ikhwah, agar azabnya tidak mengenai kita semuanya dan agar dosanya juga tidak mengenai kita semuanya, itu ada 3 langkah, ya. Yang pertama adalah diubah dengan tangan atau biyadi, ya. Maka ulama menafsirkan yang disebut dengan tangan itu adalah dengan kekuatan, ya. Kalau antum punya kekuatan, ya. Contohnya seperti masnya atau mbak-mbaknya atau ibu-ibunya yang sudah berkeluarga, ya. Dia melihat anaknya berbuat kemungkaran, ya. Contohnya seperti dia membawa minuman keras ke dalam rumah, ya, naudzubillah, dan dia minum. Maka kalau ada anaknya yang berbuat kemungkaran, ya, berbuat dosa, maka selaku kepala rumah tangga harus dirubah dengan cara dirubah menggunakan kekuatan. Diambil minuman kerasnya kemudian dibuang, ya. Itu dengan cara kekuatan atau biyadi, ya. Fa illam yastati, tapi kalau antum tidak mampu merubah dengan kekuatan, maka langkah yang kedua, fa bilisani, maka merubahnya dengan cara apa? Lisan atau dengan perkataan. Contohnya, ya, seperti antum ketika pulang ke rumah mendapati ada sekelompok pemuda dia membawa minuman keras, ya, sekelompok pemuda, ada mungkin 20 orang atau 10 orang. Lah, seumpamanya antum melihat itu dan antum takut kalau dirubah dengan tangan, antum pecahkan minuman kerasnya, ditakutkan akan dihajar atau dipukulin, ya. Maka kalau antum gak punya kekuatan, ya, maka langkah yang kedua merubahnya dengan lisan atau dinasihati, ya. Dinasihati ketika dia sudah sadar untuk istighfar, ya, dinasihati. Fa illam yastati, tapi kalau antum dengan lisan juga nggak berani, ya, maka di sini fa biqalbi, cara yang ketiga adalah diingkari dengan hati, ya. Ini yang paling lemah imannya, dengan hati, ya. Ini cara-cara seseorang ketika melihat kemungkaran harus diingkari, ya. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, dan yang ketiga dengan hati, ya. Ini caranya. Dan juga landasannya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-muslim akhul muslim. Yang namanya seorang muslim itu adalah saudara sesama muslim. La yadlimuhu, dia tidak menzaliminya, wala yakhdhuluhu, tidak membiarkannya, wala yahkiruhu, dan juga tidak menghinanya, ya. Jadi ini adab-adab seorang muslim ketika dia melihat temannya, enggak boleh dizalimi, enggak boleh dibiarkan, dan enggak boleh dihina. Kemudian poin yang ke-9, di antara adab-adab terhadap muslim adalah
alla yamassahu bisu'in au yanalahu bimakruhin. Adab yang ke-9, tidak diperbolehkan muslim dengan keburukan ataupun sesuatu yang dibenci, ya. Enggak boleh menimpai keburukan atau sesuatu yang dibencinya. Wa dzalika liqaulihi alaihi salatu wassalam, dan ini sesuai dengan sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullul muslim 'alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Ya. Jadi seorang muslim itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya, ya. Makanya tidak diperbolehkan memberikan sesuatu yang dia benci, itu nggak diperbolehkan, ya. Maka di antara, ya ikhwah, yaitu ancaman bagi orang muslim yang dia itu senantiasa ganggu saudaranya, entah dengan lisannya, entah dengan perbuatannya, entah dengan tatapannya. Maka di sini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mal muflis, siapa orang yang rugi, siapa orang yang pelit itu, maka dikatakan oleh para sahabat, yaitu orang yang mala dirhama wala mata. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, orang yang rugi itu, yang bangkrut itu adalah orang yang gak punya harta, ya. Maka dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang disebut dengan orang yang muflis, orang yang pailit, bangkrut atau rugi, itu adalah orang yang dia itu sholat, yang puasa, yang zakat. Tapi juga dia senantiasa apa? Mencaci muslim, mengejek, juga, ya, menfitnah saudaranya sesama muslim, ya. Maka di sini walaupun dia beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, namun ketika dia tetap masih melakukan kemungkaran dengan cara menzalimi temannya sesama muslim, maka disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata dakhalan naro, dan apabila dia meninggal maka dia akan dimasukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah, ya. Jadi kalau kita benar-benar orang muslim, harus memberikan hak kepada saudara sesama muslim, ya. Kita nggak boleh mencaci maki, nggak boleh menghina. Dan biasanya yang sesuatu yang kadang-kadang kita lupa itu apa? Menggibahi. Kadang-kadang kita lupa, ya. Ketika kita ngobrol dengan teman-teman, tiba-tiba ada celetukan, ya akhi, bagaimana si fulan? Ketika dijelaskan bahwa si fulan punya aib, langsung diceritakan kepada teman-temannya. Naudzubillah, termasuk ghibah, nggak diperbolehkan, ya. Maka ibadahnya itu percuma, ya. Walaupun dia sholat, tapi ketika masih tetap mencaci maki temannya, menghina temannya, dan juga mengadu domba, maka di antara ancaman yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dakhalan naro, maka dia akan masuk neraka, ya. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai kita seperti itu, ya. Ya, makanya di sini ancamannya itu sangat pedih, ya. Khususnya bagi orang yang suka ghibah, suka mencaci maki, dan orang yang suka mengadu domba, enggak diperbolehkan, ya. Dan juga sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yahillu li muslim an yuwarri'a musliman, ya. Tidak halal
tidak boleh seorang muslim menakuti sesama muslim. Ya, yuwari ini maknanya menakuti. Contohnya apa ya ikhwah? Contohnya seperti yang biasanya antum mungkin dapati ketika ada orang-orang awam suka melakukan yang namanya apa? Prank. Itu juga nggak diperbolehkan. Ya, menakut-nakuti temannya atau membuat temannya itu kaget, itu juga nggak diperbolehkan. Ya. Dan hadis ini itu ada asbabul wurudnya, ada sebab kenapa hadis ini datang. Asbabul wurud. Ya, kalau asbabun nuzul untuk Al-Quran, tapi kalau asbabul wurud itu untuk hadis. Ya. Maka dikatakan oleh Abdullah ibnu Ali dalam suatu riwayat, pada zaman dahulu, pada zaman sahabat itu sekelompok sahabat safar, sekelompok sahabat ada yang safar. Kemudian salah satu temannya iseng, ya, jadi nggak ganggu, hanya cuma sekedar iseng. Pada suatu malam semuanya itu tidur, maka ada beberapa orang yang dia itu iseng. Dia mengambil salah seorang yang tidur, dipindahkan tidurnya di atas bukit. Ya, jadi ketika tidur oleh teman-temannya dipindahkan ke atas bukit. Maka dia dibangunkan dan dia kaget. Tiba-tiba dia pindah. Maka ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tahu perkara tersebut, walaupun tujuannya hanya guyon, ya, hanya bercanda, namun ketika dia sudah, ya, menyakiti hati sesama muslim, maka hukumnya tidak diperbolehkan. Maka Nabi bersabda, la yahillu li muslim an yuwarri'a musliman. Ya, ini asbabul wurudnya. Maka dikatakan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Al-Mishkat, beliau menjelaskan bahwasanya yang namanya bercanda itu ada batasnya, ya, ada batasnya. Maka bercanda yang diharamkan oleh agama Islam itu adalah bercanda yang dia itu melampaui batas, ya, melampaui batas. Seperti kalau ada orang ke masjid, kemudian ada orang yang ngagetin, diketak, dia kaget. Itu juga walaupun hanya guyonan, tetap nggak diperbolehkan. Ya, tetap nggak diperbolehkan, walaupun tujuannya bercanda. Ya, la yahillu li muslimin, dan juga tidak boleh bagi seorang muslim an yushira ila akhlihi binadharatin tu'dhihi, dan juga seorang muslim dia nggak boleh mengganggu temannya sesama muslim dengan pandangannya. Contohnya apa ini dengan pandangannya? Contohnya seperti kalau ada ikhwan ketemu dengan ikhwan. Nah, ketika memandang bukan pandangan yang menyejukkan, tapi pandangan amarah, itu juga nggak diperbolehkan. Alias matanya itu apa? Melotot. Ya, itu nggak boleh. Ya. Dan ditakutkan ketika pandangannya ini diberikan kepada ikhwan yang lainnya, boleh jadi ikhwan yang dipandang kena penyakit ain, alias penyakit pandangan. Itu juga bahaya. Ini juga nggak diperbolehkan. Ataupun ketika ada seorang laki-laki ketemu seorang wanita, dia memandang dengan pandangan yang mengganggu, entah dikedipin, entah dia memandang dengan syahwat, itu juga tidak diperbolehkan. Ya, jadi di sini pandangannya pandangan yang menyakitkan. Kemudian sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya. Jadi seorang muslim itu adalah orang muslim yang selamat, ya, dari gangguan lisannya dan juga dari gangguan tangannya, ya. Jadi intinya
tidak diperbolehkan mengganggu sesama muslim dengan sesuatu yang dia benci, ya, itu nggak diperbolehkan. Kemudian adab yang ke-10, ya, terhadap sesama muslim adalah an yatawaddu' lahu. Jadi dia bersikap tawaddu', rendah diri, dan juga tidak merasa bangga. Wala yatakabbar alaihi, dan juga tidak merasa sombong. Wa alla yuqimahu min majlisihil mubah liyajlisa fihi, dan juga tidak diperbolehkan ya ikhwah membuat orang muslim berdiri, itu nggak boleh. Contohnya apa? Contohnya seperti kalau ada kajian, kemudian ada orang atau teman antum masuk, qadarullah kok tempatnya itu penuh, nggak ada tempat duduk, maka dia menyuruh teman yang lainnya untuk berdiri, ya akhi, berdiri, dan dia menduduki tempat duduknya temannya, maka hukumnya di sini nggak diperbolehkan, itu nggak boleh, ya. Jadi menyuruh temannya untuk berdiri, kemudian tempatnya dia duduki, itu nggak boleh. Ya, seperti di masjid atau di tempat umum itu nggak diperbolehkan. Ya. Dan juga tidak diperbolehkan ya ikhwah merasa sombong atau merasa dia itu berbangga diri, itu nggak boleh. Ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Luqman ayat 18. Allah berfirman, wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Allah menjelaskan, janganlah kamu memalingkan wajahmu dari manusia, dan janganlah kamu berjalan di atas bumi dengan sombong atau angkuh. Ini juga nggak diperbolehkan, ya. Jadi merasa sombong, merasa bangga diri, entah dengan kedudukannya, entah dengan kekayaannya ataupun jabatannya, itu hukumnya tidak diperbolehkan di dalam agama Islam, ya. Maka di antara ancaman, ya, bagi orang yang sombong, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis riwayat Muslim, ya, Nabi menjelaskan, la yadkhulul al-jannah, ya, man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr, ya. Nabi bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan bisa masuk surga, ya. Siapa itu yang enggak akan masuk surga ya ikhwah? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin minal kibr, yaitu orang yang dalam hatinya ada sifat kesombongan pun hanya sebesar biji sawi atau hanya sekedar kecil kesombongannya, la yadkhulu al jannah, enggak akan bisa masuk surga. Ya, ancamannya masya Allah sangat pedih. Kenapa? Dikarenakan sombong ini termasuk dosa pertama yang dilakukan oleh iblis, ya, oleh iblis. Ketika dia merasa dirinya bangga, dirinya merasa wah, dia enggak mau menuruti perintah Allah Subhanahu wa taala untuk sujud tunduk kepada Adam. Kenapa? Sombong. Ya, sombong. Maka kalau ada orang yang dia itu sombong walaupun hanya sedikit ya ikhwah, la yadkhulu al jannah, enggak masuk surga. Enggak masuk surga. Walaupun dia sekarang jabatan tinggi, yang namanya jabatan mesti ada masa pensiunnya, ya, walaupun dia kedudukannya tinggi. Dan ketika dia punya harta yang melimpah, mesti akan ditinggal hartanya, akan mati.
Maka semua yang kita punya di dunia ini, entah harta, entah kedudukan, entah jabatan, semuanya itu hanyalah titipan amanah dan juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya tidak ada yang disombongkan di dunia ini, enggak ada. Kita semua miliknya Allah. Kadang-kadang kita enggak sadar kalau kita ini milik Allah. Kadang-kadang kita enggak sadar. Maka ketika Allah mencabut satu nikmat ya yang ada dalam diri kita, baru kita itu sadar. Kadang-kadang seperti itu. Ya. Contohnya seperti antum sekarang merasa sehat. Ya. Biasanya orang kalau sudah dikasih kesehatan lupa kalau yang namanya rezeki mesti bentuknya harta. Ya, lupa. Padahal yang namanya kesehatan juga rezeki. Dan biasanya dia akan gak bersyukur, melainkan Allah cabut kesehatan dari dia. Maka Allah memberikan dia sakit. Baru ketika sakit, ya makan gak enak, tidur gak enak, gak bisa berjalan. Dia akan merasa bahwasanya sakit sangat berharga dan ini merupakan rezeki yang sangat besar dari Allah Azza wa Jalla. Ini kadang-kadang manusia kalau nggak dicabut nikmatnya nggak sadar kalau itu nikmat. Ya, makanya di sini nggak ada yang namanya sombong. Karena apa? Yang namanya sombong hanya miliknya Allah Azza wa Jalla, hanya miliknya Allah Azza wa Jalla. Ya. Dan sebagaimana disebutkan oleh para ulama, yang namanya hakikat sombong, ya, itu bukanlah orang yang pakaiannya bagus, bukanlah orang yang sandalnya bagus, tidak. Ya. Maka para sahabat pernah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hakikat sombong. Ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan suka keindahan. Maka Nabi menjelaskan makna hakikat sombong itu adalah batarul haqqi wa ghamtun nas. Yang namanya sombong adalah orang yang menolak kebenaran, orang yang menolak nasihat, dan juga orang yang meremehkan atau merendahkan manusia. Ini hakikat sombong. Ya. Jadi orang sombong itu enggak hanya orang yang merasa dirinya wah, merasa dirinya bangga, tidak. Tapi termasuk kategori sombong adalah ketika dinasihati dengan nasihat sesuai dengan ayat, sesuai dengan hadis, dia menolak mentah-mentah, dan itu juga termasuk sombong. Ya. Jadi sombong menolak kebenaran dan sombong merendahkan manusia. Ini hakikat kesombongan. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar beliau terhindar dari yang namanya penyakit sombong, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa berdoa, ya ikhwah. Dan ana yakin, nggak yakin ya, mungkin kemungkinan besar antum mungkin nggak mau ini, ya nggak mau mungkin antum, dan mungkin antum belum pernah juga berdoa seperti ini. Apa doanya beliau? Maka Nabi berdoa, Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Mau antum? Lah, mau enggak? Enggak ada yang mau. Enggak ada yang mau. Mau? Ya mau angkat tangan. Enggak ada kan? Maka Anda mengatakan antum bisa jadi belum pernah berdoa seperti ini. Kenapa? Takut miskin. Ya. Biasanya orang itu berdoa minta kaya, minta harta. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan,
Allahumma ahyini miskinan. Ya. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Wa ummati miskinan, dan jadikanlah umatku orang yang miskin juga. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku bersama golongan orang-orang yang miskin. Ayo, coba kalau antum berani, nanti berdoa ya seperti ini. Tak ulangi lagi. Allahumma ahyini miskinan. Allahumma ahyini miskinan. Hafal insyaallah ya. Allahumma ahyini miskinan. Ya Allah, hidupkanlah aku dalam keadaan miskin. Ya. Wa ummati miskinan, dan umatku juga dalam keadaan miskin. Wahsyurni fi zumratil masakin, dan kumpulkanlah aku bersama golongan kelompok orang-orang yang miskin. Doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Nabi mendoakan seperti ini ya ikhwah? Tujuannya adalah agar beliau sallallahu alaihi wasallam ya dihilangkan sifat kesombongannya. Ya, hilang sifat kesombongannya. Karena Nabi tidak sombong, sama sekali tidak sombong. Maka Nabi berdoa seperti ini. Ya, maka kalau antum memang benar-benar cinta Nabi, harus berdoa seperti yang Nabi doakan. Siap? Loh kok gak ada yang jawab? Siap? Loh kok gak ada? Siap? Loh kok belum? Ya, kenapa belum menikah ya? Nah, maka di sini ya ikhwah, ketika ada suatu hadis, sebentar ya, 1 menit. Ketika ada suatu hadis, maka kalau bisa kita tidak menafsiri secara pribadi, jangan. Akan tetapi sesuai dengan ulama dahulu, ketika ada suatu hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita harus menafsiri sesuai apa yang ditafsiri oleh para ulama. Maka makna miskin di sini apa? Dikatakan oleh Ana lupa namanya. Yang penting dalam kitab An-Nihayah fi Gharibil Hadis, Ibnu Athir, ya Ibnu Athir. Dikatakan oleh Ibnu Athir dalam kitab Nihayah fi Gharibil Hadis, yang disebut dengan miskin di sini ya ikhwah, bukan miskin nggak punya harta, tidak. Tapi makna miskin di sini adalah ya Allah, hidupkanlah hambamu ini dalam keadaan tawadhu. Bukan miskin nggak punya harta, tawadhu. Ya tawadhu. Jadi makna miskin di sini adalah miskin, maknanya tawadhu, bukan nggak punya harta. Ya, justru orang yang berharta dia mudah sedekah, mudah membantu yang lainnya. Ya, maka di sini kita pahami sesuai dengan pemahaman ulama salaf, makna miskin adalah orang yang tawadhu, orang yang rendah diri dan tidak takabur. Ya, maka antum sekarang berani nggak doa? Berani, masya Allah. Nah, hakata ya ikhwan, kajian kita hari ini, mudah-mudahan apa yang kita kaji hari ini memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.